Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran. Jadi kita kenalin dulu nih. Nah, unsur-unsur yang ada dalam lingkaran itu apa aja? Yang pertama ada jari-jari. Nah, jari-jari ini definisinya adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah, seperti ini contohnya. Titik pusat O berjumpa dengan salah satu titik yang berada di keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran ini adalah kumpulan dari banyak titik-titik ya. Kemudian salah satu titiknya itu dihubungkan dengan titik pusatnya. Nah, sehingga terbentuklah jari-jari. Nah, ini dinamakan jari-jari dengan garis OD. Kalau ini dengan garis PM. Kalau ini jari-jarinya QS. Nah, seperti penulisan simbol ini. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur kedua. Yang kedua ada busur. Definisi dari busur adalah garis lengkung bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ciri-cirinya yang pertama berbentuk kurva lengkung karena memang berbentuk lengkungan ya. Yang gambar merah ini adalah busur. Kalau yang kecil seperti ini namanya busur minor. Nah, kalau yang besar, yang besar seperti ini itu disebut busur mayor. Nah, kita tandai minor dengan mayor, yaitu ini ada penandanya. Jika kurang dari setengah lingkaran, kurang dari setengah lingkaran seperti AD ini, itu dinamakan busur minor. Nah, sedangkan kalau dia lebih dari setengah lingkaran seperti ini kan udah lebih dari setengah lingkaran nih, udah hampir satu lingkaran penuh. Berarti ini namanya busur mayor. Cara penulisannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke unsur yang selanjutnya. Yang ketiga ada tali busur. Nah, definisinya adalah garis lengkung bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, tali busur. Nah, kita ingat saja busur panah ya. Ini kan ada tali busur panah tuh. Nah, begitu juga di lingkaran. Yang merah ini adalah tali busurnya. Nah, busurnya kan F ke E tadi kita sudah bahas. Nah, jadi titik paling terakhir dari busur, itu titik F dengan titik E dihubungkan dengan garis lurus. Nah, yang garis merah ini. Garis merah inilah yang namanya tali busur. Nah, kalau yang di sini tali busurnya RI, kalau ini tali busurnya US. Jadi tali busur itu dia tidak harus melewati titik pusat ya. Nah, ini titik pusat namanya. Nah, jadi dia tidak harus melewati titik pusat. Tapi kalau melewati titik pusat ya nggak apa-apa juga. Oke, kita lanjut ke unsur selanjutnya. Yang keempat namanya diameter. Nah, definisinya adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran melalui titik pusat. Nah, diameter ini juga tali busur ya, tali busur seperti yang kita bahas tadi, tapi dia harus melewati titik pusat. Garis yang melalui titik pusat ini dinamakan diameter. Ciri-cirinya seperti ini, berupa ruas garis, kemudian menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu titik D dengan titik B, kemudian melalui titik pusat lingkaran. Ini ya, harus melewati titik pusat lingkaran. Penulisannya seperti ini, BD. Kita lanjut ke unsur-unsur lainnya. Yang kelima ada namanya apotema. Nah, definisi dari apotema itu adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik tengah tali busur yang tegak lurus terhadap tali busur. Nah, kalau di gambar ini, itu apotemanya adalah OG. Kalau pada gambar ini, apotemanya adalah garis merah ini. Ini namanya garis OG. Nah, ciri-cirinya seperti di sini yang udah dituliskan. Yang pertama berupa ruas garis, yaitu ruas garis OG. Kemudian menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Nah, menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada tali busur yang warna biru ini ya. Kemudian harus tegak lurus. Nah, harus tegak lurus antara
titik pusat dengan titik yang berada di tali busur. Nah, jadi harus tegak lurus. Nah, ini tandanya tegak lurus, sudutnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Kita lanjut unsur yang keenam, itu ada juring namanya. Nah, definisi dari juring adalah daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang menghubungkan ujung kedua jari-jari tersebut. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, ini ada dua jari-jari yaitu OA dengan OB. Kemudian ada tali busur AB. Luas area yang di dalamnya itu disebut juring. Kalau dia kecil seperti ini ataupun bukan setengah lingkaran, masih di bawah setengah lingkaran, juringnya disebut juring minor. Nah, sedangkan kalau melebihi setengah lingkaran itu disebut juring mayor seperti ini. Kita lanjut ke unsur yang ketujuh. Yang ketujuh ada tembereng. Definisinya adalah daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini kita ingat aja panah ya. Kita ingat aja panah. Nah, jadi perpaduan antara busur dengan tali busurnya. Nah, seperti ini. Nah, area yang terbentuk disebut tembereng. Nah, kalau yang kecil seperti ini namanya tembereng minor. Kalau yang besar, seperti ini. Nah, itu disebut mayor. Nah, ciri-cirinya yang pertama berupa daerah yang berada di dalam lingkaran. Nah, berarti kalau yang bukan di dalam lingkaran itu bukan tembereng namanya ya. Kemudian dia dibatasi oleh tali busurnya AB, kemudian panjang busur AB. Kita lanjut ke unsur yang terakhir, ke-8, itu ada namanya sudut pusat. Nah, definisinya sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari. Nah, seperti pada gambar ini. Ciri-ciri yang pertama, terbentuk dari dua sinar garis. Nah, ini namanya garis atau sinar ya kalau di sudut. Nah, ada dua garis, yaitu garisnya ini adalah jari-jarinya ya. Sudut yang terbentuk ini itu adalah sudut pusat namanya karena berada pada pusat lingkaran. Nah, kalau ini ada sudut alfa namanya. Penulisannya seperti ini. Sudut AOB. Sudutnya berada pada huruf O. Nah, di sini. Maka O itu berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi namanya sudut AOB. Nah, kalau seperti ini, sudut beta, penulisannya seperti ini. Nah, kenapa P di tengah? Karena sudutnya berada di huruf P. Nah, jadi namanya sudut JPG. Nah, kalau ini sudutnya berada di huruf Q. Jadi namanya sudut KQJ. Nah, seperti itu. Paham ya? Baik, hanya sampai di sini dulu pembahasan kita tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung sudut pusat dengan sudut keliling. Jadi untuk video ini kita cukupkan dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.